Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang mubarakah ini kita akan menyebutkan atau membicarakan satu peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang terlukiskan di dalam sejarah generasi-generasi terbaik dari umat ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan tentang kebaikan mereka di dalam banyak tempat. Di antaranya Allah Azza wa Jal mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang pertama dan awal generasi Islam ini dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang keridhoannya kepada mereka. Maka patut dan layak peri kehidupan mereka dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka pada masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat layak untuk dijadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'tabiru ya ulil albab. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah kalian sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang berakal. Maka ada satu peristiwa besar yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yakni peristiwa pernikahan antara dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua orang yang paling dicintai dan dekat, sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pernikahan antara Zaid bin Harithah dan Zainab binti Jahsh. Pernikahan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tentu
Ini semua karena ada hikmah, ada pelajaran yang harus diambil. Nah, kita lihat Zainab binti Jahsy itu adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Umaymah binti Abdul Muthalib. Ibunya kakak beradik dengan ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Zaid bin Harithah adalah mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika Khadijah wafat, Zaid ini masih setia bersama Rasulullah dan bahkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu di bangsa Arab dan yang lainnya pada zaman tersebut, manusia hidup masih berdasarkan kelas. Manusia dibeda-bedakan berdasarkan status sosialnya, golongan ningrat atau bukan golongan ningrat, rakyat jelata dan bangsawan, ada perbedaannya. Maka Islam yang mulia ini datang untuk menghapuskan prinsip-prinsip tersebut, ingin menyamaratakan manusia di hadapan Allah, dan yang hanya membedakan mereka adalah ketakwaan mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa, bukan status sosialnya. Maka Rasulullah pun mempersuntingkan dua orang dekat dan dua orang yang paling disayangi oleh beliau. Beliau menjodohkan Zaid bin Harithah dan Zainab binti Jahsy. Sementara di dalam status sosial, Zainab binti Jahsy adalah dari Bani Hashim, Quraisy, terhormat kedudukannya, mulia nasabnya. Adapun Zaid adalah mantan budak dan rakyat jelata. Tentu pernikahan ini menurut kebiasaan orang-orang Quraisy ketika itu adalah sangat menyelisihi adat mereka. Maka sebagai manusia, pernikahan ini pun tidak direstui atau tidak diinginkan oleh Zainab binti Jahsy. Dia menganggap tidak sekufu dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Begitu juga Zaid merasa tidak sekufu, tidak pantas untuk menikahi Zainab binti Jahsy. Dibujuklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai saudara kandungnya Zainab binti Jahsy yang bernama Abdullah menolak terjadinya pernikahan ini. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memaksakan mereka. Dan mereka ngotot tidak menghendakinya. Lalu Allah tabaraka wa taala menurunkan ayatnya, makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi lelaki yang beriman dan wanita yang beriman, tidak layak dan tidak pantas bagi mereka apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara dari urusan-urusan mereka, tetapi mereka masih mempunyai pilihan yang lain dari keputusan Allah dan Rasul itu. Akhirnya dua orang yang mulia ini dan yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tunduk terhadap keputusan Allah dan Rasul. Dan inilah merupakan bukti keimanan mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala wa rabbik
la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi zat, demi Allah, demi Rabbmu, sesungguhnya mereka itu tidaklah dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perkara mereka, memberikan keadilan terhadap urusan-urusan mereka, dan engkau tidak akan mendapati pada hati-hati mereka keberatan terhadap keputusanmu. Wa yusallimu, mereka menerimanya dengan penerimaan yang rela. Terjadilah pernikahan di antara dua orang yang mulia ini. Tetapi sebagai manusia yang melekat pada diri mereka sifat-sifat manusia, Zainab binti Jahsy tetap tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri. Tetap dia merasa bahwa dia tidak sekufu dengan Zaid bin Harithah. Demikian hari demi hari berlalu. Setiap kali Zaid radhiyallahu taala anhu mendekati Zainab, Zainabnya enggak mau. Setiap kali Zaid berbicara kepada Zainab, maka Zainab selalu meninggikan suaranya. Lalu sampailah pada suatu masa di mana pernikahan mereka harus kandas di perjalanan, yaitu ketika Zaid sebagai kepala rumah tangga merasa bahwa kedudukannya sebagai qawwam itu tidak bisa berfungsi di dalam rumah tangganya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Rijal, kaum lelaki itu adalah qawwam. Dia pemimpin, dia pelindung, dia pengayom, dia pendidik, dia punya wibawa di dalam rumah tangganya. Bahkan kepemimpinannya itu harus berjalan dengan adanya ketaatan dan kepatuhan. Sampai-sampai kalau kita lihat di dalam fikih muasyarah, pergaulan suami istri, itu ada seorang wanita atau sekumpulan wanita, mereka pernah berkumpul dan mengutus utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan, untuk bertanya kepada Rasulullah. Mereka mengadu tentang ketertinggalan mereka dalam beramal jika dibandingkan dengan kaum lelaki. Mereka katakan, utusan itu pun berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kaum lelaki itu setiap saat bersama denganmu. Kaum lelaki itu mereka berjihad bersama denganmu. Kalau mereka terbunuh maka mereka syahid, surga balasannya. Tapi kalau mereka menang, mereka pulang dengan membawa kemenangan, maka mereka mempunyai izzah, mempunyai kehormatan dan kemuliaan. Sementara kami kaum wanita hanya disuruh untuk taat kepada mereka. Lalu apa bagian kami? Apa keutamaan kami?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ablighi man laqiti." Sampaikan kepada orang yang engkau ketemu nanti, laporkan kepada teman-temanmu itu bahwasanya anna ta'atal mar'ati zawjiha wa i'tirafan bihaqqih, bahwa ketaatan seorang istri kepada suaminya dan pengamalan serta taunya seorang istri terhadap hak-hak suaminya sebanding dengan itu semua, sebanding dengan amalan jihad yang dilakukan oleh kaum lelaki. Wa qalilun minkunna yaf'aluh, akan tetapi sedikit sekali kalian melakukannya. Sedikit sekali kalian kaum wanita mengamalkan.
Maka ketika itu Zaid bin Harithah, qawamnya, kepemimpinannya tidak bisa terlaksana di dalam keluarganya, karena kondisinya selalu saja ada yang membedakan mereka, ada kesenjangan di antara dua makhluk yang mulia ini, yaitu selalu ada anggapan tidak sekufunya di antara mereka. Akhirnya perjalanan 1 tahun pernikahan itu kandas, berakhir. Terjadilah perceraian di antara mereka. Nah, begitu terjadi perceraian, Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita ahkam, sejumlah hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini. Di antaranya, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Yaitu maka ketika Zaid telah mengakhiri hajatnya, yaitu telah menceraikan istrinya, zawwajnakaha, maka kami nikahkan dia dengan engkau. Kami nikahkan Zainab binti Jahsy dengan engkau. Dengan siapa? Dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin apabila istri-istri daripada anak-anak piara mereka telah diceraikan oleh anak-anak mereka, lalu hendak dinikahi oleh mereka. Wa kana amrullahi maf'ula, dan sesungguhnya ketetapan Allah itu pasti terjadi. Maka ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum, sebelum kita sebutkan beberapa faedah dari peristiwa yang mulia ini, peristiwa yang sangat berharga di dalam syariat, di dalam sejarah Islam ini, kita katakan kemudian di akhirnya setelah perceraian tersebut, kemudian Zaid bin Harithah ini menikah dengan seorang wanita, yakni mantan budak dan sekaligus orang yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Dari pernikahan Zaid dengan Ummu Aiman ini lahirlah seorang sahabat yang mulia juga terkenal, yaitu apa? Usamah bin Zaid, juga sahabat yang mulia. Dan pernikahan mereka berjalan dengan baik. Nah, karena adanya sekufu antara Zaid dan Ummu Aiman. Maka di sini ada beberapa pelajaran penting ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, tentu peristiwa ini bukanlah menunjukkan kepada kita tentang rendahnya kedudukan dua sahabat yang mulia. Karena Zaid adalah mulia sebagai seorang sahabat, begitu pula Zainab adalah mulia sebagai seorang sahabiah. Naam. Dan keduanya adalah generasi yang saleh dan salehah, generasi yang Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan keridhaan kepada mereka, generasi yang ada pada mereka sejumlah keutamaan dalam sejarah hidup mereka ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini ketika kedua sahabat yang mulia ini tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, terjadilah perceraian di antara mereka.
Yang perlu kita berikan catatan di sini, salah satu faktor yang paling kuat yang mendorong sehingga terjadinya perceraian di antara mereka dengan sebab itu adalah tidak adanya sekufu. Tidak adanya sekufu. Sebab itu di dalam bab ini para ulama berselisih pendapat apakah sekufu itu adalah wajib dalam pernikahan atau sekufu adalah faktor yang sangat penting atau dia hanya sekedar saja di dalam sebuah pernikahan. Ala kulli hal, sekufu dalam pernikahan adalah perkara yang sangat penting. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat." Lelaki yang baik itu untuk wanita yang baik dan wanita yang baik-baik itu untuk lelaki yang baik-baik. Adanya sekufu. Dan begitu pula Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya beliau membuat satu bab dengan judul sekufu dalam agama. Sekufu dalam agama. Nah, pernikahan Zaid dengan Zainab dalam bab sekufu ini mirip dengan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah seorang bangsawan kaya raya. Tetapi kesenjangan di antara Rasulullah dan Khadijah itu dapat pupus, dapat hilang dengan begitu setelah pernikahan Khadijah menyerahkan seluruh urusan perdagangannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kesenjangan di antara mereka lambat laun hilang. Maka terbinalah rumah tangga dengan baik. Adapun Zaid dan Zainab, kesenjangan yang ada di antara mereka tidak hilang. Kenapa? Karena tetap ada dan tetap terpupukkan di dalam rumah tangganya. Maka inilah faktor yang kemudian menyebabkan terjadinya keretakan. Nah, kemudian faedah yang berikut dari peristiwa yang mulia ini bahwa anak angkat di dalam pandangan syariat itu bukanlah mahram. Bukanlah mahram. Sehingga Allah menetapkan bahwa istri, mantan istri dari anak angkat itu bisa dinikahi oleh bapak angkat. Kenapa? Karena mereka bukan mahram. Mereka bukan mahram. Nah, di sini Zaid anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menikah dengan Zainab radhiyallahu taala anha. Begitu terjadi perceraian, Allah Subhanahu wa taala menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Berarti mantan istrinya anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala melarang atau di dalam pandangan Islam itu ada larangan. Tidak boleh memanggil nama-nama anak-anak angkat tersebut dengan nama-nama bapak-bapak angkat mereka. Atau ya kalau mungkin kita di timur itu ada marga ya. Tidak boleh anak-anak angkat itu dia bermarga dengan marga bapak angkatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah." Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, ini dalam Islam itu karena salah satu perkara yang penting dalam syariat adalah Islam ini datang untuk menjaga beberapa kehormatan. Menjaga beberapa kehormatan. Yang pertama, Islam menjaga kehormatan akal. Sehingga akal gak boleh dirusak. Gak boleh dirusak dengan mengkonsumsi obat-obatan yang dapat merusak akal, narkoba dan seterusnya. Kemudian Islam datang untuk menjaga kehormatan darah. Maka dari itu tidak boleh menumpahkan darah seorang
dengan cara yang tidak benar, haram hukumi. Hatta orang kafir sekalipun, tidak boleh. Kemudian Islam datang untuk menjaga kehormatan harta seseorang. Maka tidak boleh harta seseorang diambil dengan cara yang tidak benar, walaupun dia bukan muslim. Yang keempat, Islam datang untuk menjaga nasab seseorang. Maka nasab tidak boleh dirusak, nasab tidak boleh dikacau balaukan. Yaitu sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat untuk melindungi nasab dengan adanya pernikahan yang sah. Sebab ketika terjadi pernikahan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, atau terjadi kehamilan di luar nikah, maka rusak nasabnya. Nah, begitu pula anak-anak angkat, ketika dia dinasabkan kepada bapak angkatnya berdasarkan kebiasaan jahiliyah, maka ini rusak pula nasabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Yang demikian itu adalah apa? Demi sangat adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikut adalah bahwa hal ini juga menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan Zainab binti Jahsy. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Zainab binti Jahsy ini dia bangkang kepada suaminya Zaid, bahwa ini wanita yang kurang baik, wanita yang bangkang. Waliyadzubillah, tidak demikian. Ya. Kenapa? Karena seluruh sahabat itu udul, kulluhum udul. Seluruh sahabat adalah adil. Seluruh sahabat adalah apa? Adil. Sebab itu kalau dalam ilmu hadis ada sebuah hadis diriwayatkan nama sahabat tidak disebutkan, tetapi sanadnya memang benar-benar dari sahabat, maka hadisnya sahih, tidak perlu diperiksa. Karena tahu nama sahabat dan gak tahu nama sahabat dalam riwayat tersebut tidak berpengaruh terhadap hadis. Ya. Nah, Zainab binti Jahsy mulia. Bahkan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala tetapkan pernikahannya itu abadi di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Jalla wa ala menikahkannya. Bahkan Allah mengatakan zawwajnakaha. Kami menikahkan engkau dengannya. Ya. Kami menikahkan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya, yakni dengan Zainab binti Jahsy. Dan kemuliaan Zainab binti Jahsy ini tergambarkan, teraplikasi dalam kehidupan beliau setelah pernikahan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada peristiwa terjadinya perang Khandaq itu Zainab binti Jahsy dan istri-istri Rasulullah yang lainnya, mereka turut terjun langsung di lapangan, turut menggali parit di kota Madinah pada peristiwa perang Khandaq. Subhanallah, istri-istri yang mulia, ketaatannya, ketakwaannya, wanita-wanita yang cantik, tetapi mereka benar-benar mengorbankan dirinya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Zainab binti Jahsy adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama wafat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah ketika Rasulullah wafat itu meninggalkan 9 orang istri. Ya. Dan ini kekhususan Rasul, ya. Kalau kita jangan punya 9 istri, Pak, nggak boleh. Ya. Nah, jangan punya 9 istri. Cukup 1 saja, Ustadz. Oh, enggak juga, jangan. Ya. Jangan cukup 1 juga. Nah, kenapa ya? Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan itu tidak ada kecukupan di situ. Allah enggak katakan harus 1, enggak. Allah katakan apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikah 2, 3 atau 4, kalau takut tidak bisa adil ya 1. Ya. Tapi saya yakin ini bapak-bapak ini sudah bisa adil ini insyaallah, ya. Baik. Jangan-jangan besok enggak diizinkan ikut kajian lagi sama istrinya. Nah. Baik. Maka pada fiddin azani Allah wa iyyakum. Karena ada orang juga dia, ya Ustadz 4 itu bukan pembatasan. Maaf ya, saya agak
memberikan faedah tambahan di sini ya. Nah, faedah tambahan di sini adalah ya karena Ustadz Rasulullah waktu wafat itu istrinya ada 9. Istrinya ada 9. Sementara ayat juga mengatakan apa? Fankihu tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. 2 dan 3 dan 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau takut tidak bisa adil maka satu saja. 2, 3, 4 berapa itu? Hah? 2, 3, 4, 9 juga kan? Sama dengan istri Rasul. Jadi ada sebagian orang yang menyimpang, dia menafsirkan berdasarkan ilmu nahwu bahwa kata wa di situ adalah tambah. 2 tambah 3 tambah 4. Ya. Jadi cocok. Kalau dilihat dengan kehidupan Rasul ya cocok, ada 9. Berarti boleh gitu. Nah, tidak demikian ya. Nah, baik. Kemudian di antara 9 orang istri yang ditinggalkan wafat oleh Rasulullah itu orang di antara istri-istri itu yang paling pertama wafat setelah Rasulullah wafat adalah Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha. Naam. Jadi sebenarnya ini kita melanjutkan pembahasan ya. Perlu kita ketahui bahwa dari sisi nasab Zainab binti Jahsy itu ibunya kakak beradik dengan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti Zainab binti Jahsy dan Rasulullah itu sepupu. Ya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, memberikan anggapan dan membantah asumsi bahwa sepupu itu adalah tidak boleh menikah, mahram. Maka dengan kejadian ini menjadi suatu bukti dan satu pelajaran penting bahwa sepupu itu bukan mahram dan sepupu itu bisa dinikahi. Nah, ini satu. Yang kedua, permasalahan yang sama, ana tambahkan faedah, yaitu ketika terjadinya pernikahan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah itu sepupu. Nah, Fatimah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ponaannya Ali bin Abi Thalib, tetapi ponaan dari pihak sepupu. Nah, dan ini bukan dari jalur ibu, sama-sama bapak. Kalau tadi Rasulullah dan Zainab itu ibunya Zainab dan bapaknya Rasulullah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali ini sama-sama bapaknya, kakak beradik. Nah, tetapi anaknya Rasulullah yang juga adalah anaknya Ali bin Abi Thalib, ya naam, merupakan dari jalur sepupu ya. Nah, itu dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa anak sepupu bukan mahram. Sepupunya saja bukan mahram, apalagi anak sepupunya. Dan syariat menunjukkan bahwa pernikahan Rasulullah terjadi antara sepupu dan pernikahan anak Rasulullah terjadi antara anak sepupu dan sepupu. Naam. Baik. Nah, ini adalah bantahan terhadap apa-apa yang terjadi di dalam kebiasaan masyarakat jahiliyah yang mereka menganggap sepupu itu adalah saudara-saudara mereka, yang mereka memperlakukannya seperti saudara-saudara mahram-mahram mereka. Nah, ini keliru. Dan ini juga pelajaran dan bantahan terhadap sebahagian kaum muslimin yang masih bermudah-mudahan menganggap sepupu-sepupu mereka itu adalah mahram. Nah, ini tidak benar. Sepupu itu bukan mahram dan sepupu itu bahkan bisa dinikahi. Dan anak sepupu bisa dinikahi secara hukum ya. Nah, secara hukum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa hal singkat ya yang saya sampaikan pada pengajian di subuh hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita insyaallah ta'ala dan bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panitia boleh dikasih pertanyaan enggak? Boleh? Ya, oke. Silakan kalau ada 1 atau 2 pertanyaan boleh. Yang berkaitan atau enggak berkaitan juga enggak apa-apa. Selagi kita masih bisa. Baik, silakan. Terkait sama kasafat, bagaimana ubah Ismail wanita dari baik itu? Nah, baik.
Nah ini status anak yang lahir di luar nikah. Anak yang lahir di luar nikah itu maksudnya anak yang sudah terjadi pembuahan, sudah terjadi anak tanpa adanya akad yang sah, ya. Ini memang para fuqaha berselisih pendapat. Para fuqaha berselisih pendapat. Di antara Syafi'iyah, di antara madhab Syafi'i, itu ada yang mengatakan bahwa dia tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya. Tetapi pendapat yang kuat di antara pendapat jumhur dan pendapat yang saya yakini adalah bahwa anak ini tidak boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya. Kenapa? Ya karena terjadi pembuahan, terjadi kehamilan, itu tidak dengan akad yang sah. Nah maka akad yang sah itu menentukan nasab. Menentukan apa? Nasab. Jadi kalau adanya anak tanpa atau di luar akad yang sah, maka anak ini tidak bernasab kepada bapak biologisnya. Lalu kepada siapa Ustadz? Anak ini bernasab kepada ibunya. Bernasab kepada ibunya. Konsekuensi hukumnya, anak ini dia tidak mendapatkan warisan dari bapak biologisnya. Dia tidak mendapatkan warisan dari bapak biologisnya. Dan anak ini, kalau seandainya bapak biologisnya ini menikah dengan ibunya, lalu lahir anak wanita, maka dia punya saudari wanita ya, saudara wanita ya, maka dia tidak bisa menjadi wali terhadap saudara wanitanya ini. Tidak bisa menjadi wali terhadap saudara wanita ini. Meskipun anak katakan ini masalah fikih itu hampir semuanya khilaf. Ya, yang ijma itu sedikit saja. Maka dalam masalah ini juga ada khilaf. Hanya yang saya sampaikan ini adalah pendapat dalam pengamatan saya yang saya yakini kuat, dan ini pendapat jumhur. Ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Lebih parah lagi kalau terjadi pernikahan dalam kondisi mereka hamil. Dalam kondisi sang istri ini ada hamil. Kalau tadi kita bicarakan itu adalah kondisi ketika anak ini lahir baru menikah. Ya. Maka dia lahir dalam kondisi tidak berada dalam masa iddah. Tidak berada dalam masa iddah. Tapi ketika dia lahir, dia masih hamil, sang wanita fulanah misalnya masih hamil, lalu menikah dengan sang lelaki yang menghamilinya, maka ini kemudian pernikahannya juga bermasalah. Pernikahannya bermasalah. Kenapa? Karena dia menikah dalam keadaan iddah. Iddahnya wanita hamil itu sampai kapan? Sampai dia melahirkan. Lalu bagaimana solusinya Ustadz? Ya tunggu sampai dia melahirkan. Lalu Ustadz, ini malu. Ya sudah, namanya risiko. Waktu lakukan gak malu. Ya. Ya. Nah, maka tunggu sampai dia lahir, baru adanya pernikahan. Ustadz sudah terlanjur, sudah terjadi pernikahan. Bagaimana ini hukumnya? Maka saya sarankan agar mereka memperbaharui akad mereka dengan melakukan nikah yang baru. Ya, lakukan nikah yang baru dengan adanya wali, adanya 2 orang saksi, dan adanya mahar, sebagaimana orang menikah. Tetapi tidak perlu ada rame-rame, ya. Cukup terpenuhi syaratnya, ada 2 saksi, ada mahar, ada wali, ya sudah, insya Allah cukup. Bagaimana status anaknya? Ya, status anaknya sah, dikembalikan kepada mereka, sah. Karena posisinya kemarin itu dianggap syubhat, dianggap nikah yang apa? Yang syubhat. Taib. Mafhum ya? Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi barangkali yang mau ditanyakan? Taib. Iya. Ya, kalau ibunya masih dalam keadaan nifas, sudah akad, sudah lakukan akad. Maksudnya gimana ya? Ya, jadi begitu hamil, dia lahir tapi masih dalam keadaan nifas, ayah biologisnya ini menikahi ibunya. Ya, maka nikah mereka sah. Karena sudah tidak dalam masa iddah. Tidak ada larangan nikah dalam keadaan nifas atau nikah dalam keadaan haid. Tidak ada larangan. Ya, orang haid juga bisa menikah, gak apa-apa. Jadi, saya gak bisa nikah hari ini Ustadz, lagi haid, besok aja. Ya, gak bisa. Kenapa ya?
Nah, nikahnya sah. Nikahnya sah. Enggak ada. Hanya memang kalau menikah dalam keadaan haid yang repot itu suaminya. Ya. Suaminya bingung aja nanti ya. Suaminya bingung ya. Nah, tapi kalau dari sisi hukum nggak ada masalah. Cuma dari sisi fisiologis suaminya bermasalah. Ya. Nah, tapi apakah anak itu bisa bernasab kepada bapak biologisnya? Tidak, tetap tidak. Karena terjadi pembuahan itu di luar akad yang sah. Di luar akad yang sah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, Taib. Ya. Istri mau yang merasakan suaminya sama sekali ternyata kalau saat itu kalau menikah itu istri itu egidikan. Misalnya saya begitu, Fulanah Junaid itu ya, istrinya dipakaikan, nasabkan ke nasab marganya. Ini kebiasaan Eropa, bukan Islam. Ini kebiasaan Eropa, bukan kebiasaan Islam. Hendaklah seorang Muslim dia berjati diri dengan jati dirinya sebagai seorang Islam. Jangan dia berperilaku dengan perilaku yang bukan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru, mencontoh-contoh suatu kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Waliyadzubillah. Ya. Nah, apalagi kalau kita mengikuti kebiasaan mereka atas dasar rasa cinta. Misalnya ada pemain bola, Ronaldo misalnya. Kita cinta, wah Ronaldo mainnya bagus, ya, keren, saya suka dengan dia. Sampai potongan rambut kita tiru sama dia. Ya, gaya jalan bila perlu sama dengan dia. Ya, gaya berpakaian sama dengan dia. Maka ini gayanya karena atas dasar rasa cinta. Ini haram hukumnya. Haram. Kenapa haram? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan almar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Masa antum mau dikumpulkan dengan Ronaldo? Ya. Punya anak yang banyak, tidak ada nikah? Ya. Tidak boleh. Haram hukumnya. Maka hati-hati ngefans terhadap pemain-pemain olahraga yang kafir. Hati-hati. Ya, kalau dalam urusan dunia saja ya mungkin masih. Tapi kalau sampai sudah kepada kepribadian, mencontoh dan seterusnya, berperilaku dengan perilakunya, padahal kita ini punya adab Islam. Adab kita ini sangat sempurna sekali agama Islam ini. Sampai-sampai kata Abu Dzar, "Ma tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ta'irun yanqalibu janahaihi fil hawa illa dzukira lana bihi ilm." Tidaklah Rasulullah wafat meninggalkan kita sampai burung yang terbang di atas angkasa dia mengepakkan kedua sayapnya, Rasulullah sebutkan ilmunya kepada kita. Perkara yang paling kecil, pakai sendal saja. Rasulullah katakan, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." Apabila salah seorang dari kalian pakai sendal, maka pakailah dari yang kanan yang duluan. Pakai sendal saja, Rasulullah aja. Maka sudah cukup adab Islam. Sudah cukup kita ngefans dengan syariat kita, sudah cukup. Gak perlu ngefans dengan syariat dan gaya hidup orang lain, gak perlu. Islam itu yuklah tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Silakan. Ini guys, solat saat disebut ada pada itu. Oh, ini betul. Saya solat dulu. Asal babit, kami sebesar solat babit berjamaah. Harus saya ingat masalah ini sih macam ini cepat. Baik. Nah, ini pertanda bahwa orangnya jarang junub. Ya. Sampai begitu junub lupa, ya. Kalau orang yang biasa junub ingat ya. Toib. Naam, barakallahu fikum. Naam. Jadi pertanyaan penanya, Ustadz, bagaimana saya ini junub di waktu subuh tapi saya lupa. Lalu saya sudah sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib baru ingat. Maghrib baru ingat. Apa yang harus dilakukan? Lucu tapi ini hukum ya. Lucu tapi ini hukum. Maka kita katakan, yang pertama saya beri nasihat kepada orang yang demikian.
bahwa ada 3 keadaan yang malaikat itu tidak bersama dengan seseorang. Malaikat itu selalu bersama dengan seseorang dalam keadaan bagaimanapun. Malaikat yang menjaga dia dari datangnya bala musibah yang bukan takdirnya itu malaikat halau. Ada orang panah dia tapi bukan takdirnya, dipegang sama malaikat, dibuang. Ya jadi nggak kenal dia. Ya, ada dia mau tabrakan tapi bukan takdirnya, dihalau oleh malaikat, nggak jadi tabrakan. Ya, dijaga oleh malaikat. Setiap saat, siapapun, dimanapun, itu selalu disertai oleh malaikat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, menciptakan banyak malaikat sekali untuk menjaga satu orang. Satu orang saja itu banyak malaikat. Padahal satu malaikat saja sebenarnya sudah cukup. Ya, dengan kehebatan yang Allah jadikan pada malaikat, satu saja sudah cukup. Tapi itulah karunia Allah kepada manusia. Hanya ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan ketika seseorang berada dalam keadaan seperti itu, malaikat tidak bersama dengannya. Pertama, ketika dia di kamar mandi. Maka jangan lama-lama di kamar mandi. Dia bebas dari penjagaan malaikat itu. Gak ada tuh. Nah, yang kedua, ketika dia bersama dengan istrinya. Dia sedang bermesraan dengan istri. Itu gak ada malaikat. Malaikat gak mau jadi penonton. Ya. Nah, yang ketiga, ketika dia dalam keadaan janabah. Maka ketika dia berlama-lama dalam keadaan janabah, sepanjang itu dia malaikat menyingkir, meninggalkan dia. Maka disunahkan, disyariatkan bagi orang yang janabah, jangan mengulur-ngulur waktu. Segera untuk mandi. Segera untuk apa? Untuk mandi. Supaya dia tidak lupa. Baik. Itu yang pertama nasihat ana. Yang kedua, andai perkara itu sudah terjadi, maka hukum orang ini bisa sama dengan hukum orang pingsan. Atau bisa sama dengan hukum orang tertidur. Ya. Man nama min salatin falyusalliha idza istaiqadha. Atau man nasiya salatan falyusalliha idza dzakara. Barang siapa yang tertidur dari suatu salat, maka hendaklah dia melakukannya apabila dia terbangun. Atau barang siapa yang lupa dari suatu salat, maka hendaklah dia melakukannya ketika dia ingat. Nah, orang yang salat tanpa wudu, itu salatnya tidak sah, dia wajib ulang. Maka ketika dia ingat, harus ulang dari pertama, dari yang dia tinggalkan, subuh, duhur, asar, maghrib, gak apa-apa, insyaallah ta'ala. Dan ini waktu salat bagi dia. Ini udzur syar'i bagi dia. Berbeda dengan orang yang sholat di badannya ada najis. Beda. Dia sudah selesai sholat baru dia ingat di baju saya ini ada najis. Atau tempat sholat saya ada najis. Maka kondisi orang ini tidak perlu ngulang sholatnya. Sholatnya sah. Sholatnya apa? Sah. Paham ya? Nah, tapi kalau tanpa wudu tidak boleh. Tidak sah. Dalam keadaan bagaimanapun. Lupa walaupun sholatnya tidak sah. La yaqbalallahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia bersuci. Sampai dia bersuci. Nah, Ustaz, apa bedanya najis dan tidak wudu? Kan dua-dua merupakan syarat sahnya salat. Kita katakan ada beda. Bedanya apa? Bedanya di najis itu ada hadis khusus. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani. Abu Daud itu ada 3 ya. Abu Daud Sijistani, Abu Daud Tayalisi, Abu Daud Ad-Dhahiri. Abu Daud Sijistani periwayat kitab Sunan, penulis kitab Sunan, Sunan Abi Daud. Abu Daud Tayalisi penulis kitab Musnad, Musnad Abu Daud. Abu Daud Ad-Dhahiri madhabnya Ibnu Hazm. Kontekstual, ya. Nah, Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan di dalam sunannya Rasulullah satu ketika salat menggunakan sandal ya. Salat menggunakan sandal juga boleh dalam syariat. Tapi kalau sudah karpet kayak gini jangan ya. Enggak boleh. Ya, nah, maka di perjalanan di tengah-tengah sholat itu Rasulullah lepas sandalnya. Para sahabat juga pakai sandal, begitu mereka lihat Rasulullah lepas, mereka ikut lepas. Di akhir sholat Rasulullah katakan, kenapa kalian lepas sandal-sandal kalian? Kata sahabat, ya kami lihat engkau lepas, jadi kami pun lepas ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nah saya lepas itu karena tadi Jibril datang kasih tahu aku bahwa di sandalku itu ada najis. Nah, lalu bagaimana pendalilannya Ustadz? Kok bisa mengatakan? Ya, pendalilannya adalah sholat ini Rasulullah tidak ulang. Artinya sah. Kalau seandainya sholatnya tidak sah, maka Rasulullah pasti ngulangin sholatnya. Ya, pasti ngulangin. Tapi karena Rasulullah nggak ngulang, maka faedah hukumnya sholat sah. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya ikhwan ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini insyaallah.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada jamaah semua dan kepada panitia khususnya, ya, dengan perantara saya sudah bisa hadir di kota Denpasar ini. Semoga bisa menjadi saksi atas amal-amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.